Kobaran api dengan cepat membesar dan menghanguskan sejumlah rumah yang berada di kawasan padat penduduk di daerah Simpang Haru, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sabtu dini hari tadi. Kencangnya angin serta banyaknya material yang mudah terbakar di dalam bangunan rumah membuat api sulit dipadamkan. Sebanyak 10 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi guna memadamkan api. Besarnya kobaran api membuat sejumlah warga yang berada di sekitar lokasi panik dan berusaha menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Sampai saat sekarang kurang ada 10 diturunkan. Dan lama pemadaman tadi ada sekitar 1 jam. Dan sekarang sudah masuk proses pendinginan. Bang, yang terbakar di belakang pasar atau masuk area pasar ini? Yang terbakar adalah rumah yang berada di belakang pasar. Karena kondisi rumah juga rapat sehingga api cepat merambat. Akibat peristiwa ini sebanyak 9 petak rumah semi permanen ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh adanya korsleting listrik dari salah satu rumah yang tengah ditinggal pemiliknya mudik. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun ditaksir kerugian mencapai ratusan juta rupiah. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Tak kuat menanjak, truk tronton di Purwakarta, Jawa Barat menabrak rumah warga. Sebagian umat muslim di Jakarta dan daerah lainnya melaksanakan sholat Idul Adha 1443 Hijriah. Kawasan Pantai Melasti di balik Bukit Desa Ungasan, Bali jadi favorit saat liburan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di akhir pekan ini? Senang sekali, saya Wilson Purba. Dan saya Syafaati Suryo kembali hadir memperbarui informasi Anda dalam iNews siang hari ini. Selain 3 informasi tadi, redaksi kami telah menyiapkan beragam informasi menarik lainnya selama 1,5 jam ke depan. Dan kita awali informasi hari ini dari tak kuat menanjak, truk tronton pengangkut alat berat ini menabrak rumah warga di Jalan Terusan Kapten Halim, Purwakarta, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun 1 mobil dan 3 sepeda motor serta bagian depan rumah warga rusak. Bagian belakang truk tronton pengangkut alat berat ini masuk ke garasi kendaraan rumah warga di Jalan Terusan Kapten Halim, Kampung Babakan Ciatar, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya 1 mobil dan 3 sepeda motor yang ada di garasi ini rusak parah. Selain itu, dinding tembok bagian depan rumah tersebut juga rusak, tertabrak bagian belakang truk tronton. Beruntung pemilik rumah dan keluarganya selamat karena bagian belakang truk ini tidak masuk ke dalam rumah. Menurut pemilik rumah, kecelakaan terjadi sekitar jam 4 pagi. Awalnya pemilik rumah menduga telah terjadi gempa bumi karena dinding rumah retak-retak. Nah, pas begitu saya bangun, wah gempa bumi, kata saya kan gitu. Kenapa? Karena rumah bagian dalam kan retak. Iya. Pas begitu saya naik ke atas, kan ini sebetulnya ada ruangan di Pak. Iya. Pas begitu pas dia, ya Allah, mobil saya, oh ada kendaraan berat di sini. Baru sadar, ya udah bawa. Menurut sopir truk, peristiwa ini terjadi dalam perjalanan dari Karawang menuju Wanayasa, Purwakarta untuk mengantar Fibro Roller. Di jalan menanjak di lokasi kejadian, karena mengantuk, dia lupa mengoper gigi truk sehingga truk mundur dan menabrak rumah warga. Kan jam 4 pagi masih ngantuk. Patah. Nggak sempat ngoper lagi, udah keburu mundur. Karena beratnya kendaraan, evakuasi truk tronton menunggu datangnya kren. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan.
Pemirsa, jika pengendara mengalami kantuk walau hanya sesaat karena nyawa taruhannya, ini sebaiknya Anda ini beristirahat. Ya, seperti yang terjadi di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Minibus terguling setelah menabrak minibus lainnya karena diduga sopir mengemudi dengan kecepatan tinggi dan dalam kondisi mengantuk. Kecelakaan berawal dari minibus bernopol B1749 VNM melaju kencang dari arah Kota Tua menuju Harmoni. Namun karena diduga mengantuk, sopir tidak bisa mengendalikan setirnya sehingga menabrak minibus bernopol B2575 SYV yang ada di depannya. Kuatnya benturan menyebabkan minibus yang menabrak terguling di tengah jalan, sedangkan minibus yang ditabrak terdorong hingga beberapa meter. Polisi dari Polsek Taman Sari yang mengetahui kecelakaan ini langsung melakukan evakuasi para korban yang terluka ke Rumah Sakit Husada. Sama halnya dengan Muhammad Zidan Al-Jabar, warga Jalan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan, terjatuh dari jembatan layang non-tol Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat akibat mengantuk saat mengendarai sepeda motornya. Zidan mengalami kecelakaan tunggal dan tewas dengan luka parah di bagian kepala akibat motor yang dikendarainya terjatuh. Saat ini jasad korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk kepentingan otopsi dan kasus kecelakaan dalam penyelidikan petugas Satlantas Polres Jakarta Pusat. Pemirsa, diduga sopir kurang antisipasi, sebuah minibus menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya di ruas Jalan Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Jumat pagi. Kencangnya laju minibus membuat kondisi mobil ringsek dan menyebabkan satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian, sementara truk kabur usai kejadian. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Tol Cipularang, kilometer 86, wilayah Jatiluhur, Purwakarta, Jawa Barat. Kecelakaan melibatkan minibus bernomor polisi B2157 KBA dan truk. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Bebas Hambatan dari arah Bandung menuju Jakarta. Setiba di lokasi kejadian, diduga sopir minibus atas nama Sunarno kurang antisipasi sehingga menabrak bagian belakang truk yang ada di depannya. Kecelakaan ini mengakibatkan satu orang penumpang tewas di lokasi kejadian dan 3 lainnya luka. Bahkan karena kondisi korban yang terjepit, proses evakuasi jasad korban berlangsung alot hingga memakan waktu 1 jam baru bisa dikeluarkan dari bangkai kendaraan. Kendaraan itu nabrak apa sih, Den? Untuk sementara kendaraan menabrak truk yang ada di depannya karena pengemudi kurang antisipasi dan menimbulkan korban, satu orang meninggal dunia dengan nama Ibu Dede Siti Aisyah, umur 40 tahun. Sementara dibawa ke Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Untuk truk sendiri kabur atau gimana? Untuk truk yang ditabraknya sementara kabur. Adapun identitas korban bernama Dede Siti Aisyah, berusia 40 tahun, warga Garut. Saat ini korban tewas dan luka masih berada di Rumah Sakit Abdul Rojak, Purwakarta. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan Saputra, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Kampung Kandang, Kabupaten Bogor digegerkan oleh penemuan bayi perempuan yang terbungkus dalam dus mie instan di teras rumah warga. Polisi masih menyelidiki motif pelaku yang tega membuang bayi malang tersebut. Mendapat laporan warga terkait penemuan bayi perempuan yang terbungkus dalam dus mie instan di teras rumah warga, petugas Polsek Kemang langsung melakukan penyelidikan. Polisi langsung mencari siapa pelaku yang sudah tega menyimpan bayi mungil ini. Setelah meminta keterangan pemilik rumah, polisi akhirnya mengetahui ayah bayi tersebut yang tak lain saudara pemilik rumah. Bahwa didapat keterangan bahwa bayi tersebut memang diletakkan oleh ayah si bayi yang kebetulan diletakkan di rumah bibinya, jadi itu masih keluarganya. Dan saat ini
bayi ada di polsek dan dengan bayi, karena alasan dari orang tua bayi pun meletakkan karena mereka belum ada ikatan pernikahan. Sementara itu, Dinas Sosial Kabupaten Bogor akan melakukan perjanjian dengan pihak keluarga. Jika memang keluarga sudah tak sanggup, Dinas Sosial siap menampungnya. Hingga kini Bayu Malang dan orang tua yang diduga membuang bayi masih berada di Mapolsek Kemang dan masih menjalani pemeriksaan. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Seorang bayi ditemukan di Jalan Setapak di Probolinggo, Jawa Timur. Polisi masih mendalami kasus ini guna memastikan siapa pelaku pembuangan bayi. Inilah jasad bayi tak berdosa di kamar mayat Rumah Sakit Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo, Jawa Timur. Bayi beserta ketubannya ini sebelumnya ditemukan oleh seorang warga dalam kondisi masih hidup. Selanjutnya bayi tersebut dibawa pulang untuk dirawat, namun selang beberapa jam bayi meninggal dunia diduga karena kedinginan. Posisinya ditemukan itu di bawahnya ada kayu sengon di bawahnya. Hidup ya? Masih hidup. Setelah dibawa pulang ternyata bayinya tidak. Polisi langsung mendatangi lokasi pembuangan bayi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara. Sementara masih kita lidik, jadi belum ada misalnya mengarah sesuatu, kita hanya masih dalam penelitian TKP. Kondisi awal ditemukan hidup, ditemukan orang jam kemarin siang. Bayi berjenis kelamin laki-laki ini diperkirakan berusia sekitar 8 bulan. Diduga bayi tersebut sengaja dibuang, namun polisi masih mendalami kasus dan mencari siapa pelaku pembuangan bayi. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, kembali lagi terjadi oknum pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur yang juga pernah menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur mangkir dari panggilan polisi dan memilih kabur. Usai dilaporkan telah memperkosa dan mencabuli 6 santrinya. Syukurnya Fauzan berhasil diringkus di tempat persembunyiannya di Lampung Utara. Pria yang menggunakan baju tahanan Polresta Banyuwangi bernama Muhammad Fauzan yang merupakan oknum pengasuh pondok pesantren di Banyuwangi, Jawa Timur ini ditangkap polisi karena mencabuli 6 orang santrinya. Pelaku sempat menjadi DPO dengan kabur ke Lampung Utara selama sepekan. Fauzan merupakan pengasuh dan pimpinan pondok pesantren Ihya Ulumuddin, Desa Padang, Kecamatan Singojuruh, Kabupaten Banyuwangi, ditangkap tim Resmo Polres